Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM 2410125220033 dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Dr. Rianti Rahmaini, JSPSI MPD. Pada video ini, saya akan membahas pada kajian psikologi belajar tentang memori, transfer belajar, dan lupa, sebagaimana dibahas dalam makalah kelompok 10. Jadi, permasalahan atau tantangan dalam praktek pembelajaran di sekolah dasar masih banyak nih siswa yang mengalami kesulitan dalam mengingat materi pelajaran, meskipun sudah dijelaskan berulang kali. Selain itu, siswa juga belum sepenuhnya dapat menerapkan pengetahuan yang telah ia pelajari ke situasi yang lain. Misalnya saat mengerjakan soal cerita atau menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah lupa, yang sering menjadi hambatan dalam pencapaian hasil belajar. Hal ini salah satunya disebabkan oleh strategi pembelajaran yang belum sepenuhnya berbasis psikologi belajar, sehingga belum sesuai dengan cara kerja otak anak tersebut. Kajian teori atau literatur yang pertama dalam makalah membahas psikologi belajar. Jadi, psikologi belajar merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, mengingat, dan menggunakan kembali informasi. Dalam konteks pendidikan sekolah dasar, psikologi belajar membantu guru untuk memahami cara berpikir dan proses mental siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu proses mengingat atau memori. Jadi, memori itu adalah kemampuan otak kita untuk menyimpan informasi yang sudah kita pelajari dan mengingatnya kembali saat kita membutuhkan. Misalnya ketika mengerjakan soal, menjawab pertanyaan, atau bisa juga menerapkan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Proses memori terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama encoding. Pengkodean atau encoding adalah proses mengubah informasi yang diterima oleh indera menjadi bentuk yang bisa diproses dan disimpan oleh otak. Jadi maksudnya proses awal ketika otak kita mulai bekerja saat menerima informasi. Jadi apa yang kita lihat, dengar, atau lakukan diubah oleh otak menjadi informasi yang bisa kita simpan. Misalnya saat guru menjelaskan sambil menunjukkan gambar, otak kita otomatis kan langsung mengubah gambar dan suara itu supaya bisa diingat. Proses ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama visual seperti gambar atau bentuk, yang kedua itu auditori melalui bunyi atau suara, yang ketiga melalui semantik atau pemahaman makna, dan yang keempat itu kinestetik, yaitu melalui gerakan tubuh. Semakin beragam cara pengkodian yang digunakan, maka informasi akan semakin mudah diingat oleh peserta didik. Jadi tahapan yang kedua yaitu penyimpanan atau storage. Adalah proses mempertahankan informasi yang telah dikodekan agar tetap tersimpan dalam sistem memori. Informasi tersebut disimpan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama memori sensori, yang kedua memori jangka pendek, dan yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Yang masing-masing memiliki kapasitas dan durasi penyimpanan yang berbeda-beda. Proses penyimpanan ini juga sangat penting karena menentukan seberapa lama informasi dapat diingat dan seberapa efektif informasi tersebut digunakan kembali di kemudian hari. Tahapan yang ketiga yaitu mengingat kembali atau retrieval, di mana ini adalah proses mengakses kembali informasi yang telah disimpan di dalam otak untuk digunakan saat dibutuhkan. Proses mengingat ini tidak terjadi secara otomatis karena dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya, yaitu encoding dan storage. Encoding tadi yaitu membutuhkan perhatian dan konsentrasi. Storage atau penyimpanan memerlukan penguatan agar informasi dapat bertahan lama. Sedangkan retrieval ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang dalam mengingat
tidak hanya bergantung pada kekuatan ingatan tersebut, tetapi juga pada cara mengelola informasi sejak awal proses belajar. Yang ketiga yaitu transfer belajar. Transfer belajar adalah kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan yang sudah ia pelajari sebelumnya ke situasi yang baru. Jadi, di sini siswanya tidak hanya menghafal materi di kelas, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kondisi yang berbeda. Contohnya, ketika siswa belajar penjumlahan di kelas, lalu mampu menggunakan konsep tersebut saat berbelanja atau menyelesaikan soal cerita. Kalau siswa bisa melakukan hal itu, berarti proses transfer belajar sudah terjadi. Nah, transfer belajar ini dapat bersifat positif, negatif, atau netral, serta dapat terjadi dalam bentuk transfer dekat dan transfer jauh. Keberhasilan transfer belajar dipengaruhi oleh motivasi siswa, desain pembelajaran, kesamaan konteks, dan dukungan lingkungan. Yang keempat, lupa. Lupa adalah keadaan ketika seseorang sebenarnya sudah pernah belajar atau menerima suatu informasi, tetapi tidak bisa mengingatnya kembali saat dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi karena informasi tersebut jarang digunakan, kurang dipahami, atau terganggu oleh informasi lain, sehingga sulit dipanggil kembali dari ingatan. Ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab lupa. Yang pertama itu teori peluruhan, yang menjelaskan bahwa ingatan bisa melemah seiring waktu jika jarang digunakan, seperti jejak kaki di pasir yang perlahan menghilang. Yang kedua itu teori interferensi, yaitu lupa terjadi karena adanya gangguan informasi lain, baik informasi lama yang mengganggu informasi baru atau interferensi proaktif, maupun informasi baru yang menutupi informasi lama atau interferensi retroaktif. Ketiga, teori kegagalan pemanggilan, yang menyatakan bahwa informasi sebenarnya masih ada di dalam ingatan, tetapi sulit diingat karena tidak adanya petunjuk yang tepat, sehingga muncul fenomena di ujung lidah. Yang keempat itu teori lupa yang disengaja, yaitu kondisi ketika seseorang secara tidak sadar menekan ingatan yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman atau trauma. Dalam pembelajaran, lupa dapat diminimalkan dengan pengulangan, asosiasi, dan penggunaan strategi belajar yang tepat. Jadi, berdasarkan kajian psikologi belajar, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis psikologi, seperti yang pertama itu teknik mnemonik, yaitu untuk meningkatkan daya ingat. Yang kedua itu pengulangan terdistribusi, agar informasi tersimpan lebih lama. Terus yang ketiga itu tugas autentik, yaitu untuk meningkatkan transfer belajar. Terus yang keempat itu variasi konteks, latihan agar siswa terbiasa menerapkan pengetahuan. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi mampu memahami, mengingat, dan menerapkan pembelajaran secara bermakna. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang memori, transfer belajar, dan lupa sangat penting dalam pembelajaran anak sekolah dasar. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan cara kerja otak siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan motivasi bagi kita semua. Jika masih ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.